Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali untuk belajar firman-Nya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa belajar firman-Mu. Kami rindu bisa memahami dengan baik firman ini. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 7 Juni 2021 kita akan belajar dari Keluaran pasal pertama ayat 15 sampai 21. Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai 21. Judulnya adalah Shifra dan Puah, bidan-bidan yang diperkenan Allah. Shifra dan Puah, bidan-bidan yang diperkenan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang paling menyukacitakan kita adalah ketika Allah berkenan atas kita. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Shifra dan Puah, bidan-bidan yang diperkenan oleh Allah. Nama Shifra di dalam bahasa Ibrani adalah Shifrah. Itu berarti cantik, berarti juga trompet, berarti juga bagus. Sedang nama Puah itu dalam bahasa Ibrani kan Puah, itu artinya berkilauan dan cerdas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan melihat dua hal penting berkaitan dengan Shifra dan Puah ini. Orang-orang bidan-bidan yang diperkenan oleh Allah. Yang pertama, bukti mereka diperkenan oleh Allah. Ayat 20 dan 21. Demikian. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Ada dua bukti dari ayat ini. Bukti yang pertama adalah Allah berbuat baik kepada mereka. Allah berbuat baik kepada mereka. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata yataf. Itu memang bisa berarti berbuat baik, tapi juga bisa berarti berbuat menguntungkan, juga bisa berarti berbuat yang bermanfaat, berbuat bisa diterima, dan berbuat yang menyenangkan. Itu buktinya. Bukti bahwa Allah berkenan atas Shifra dan Puah. Ya, berbuat baik kepada mereka. Bukti yang kedua adalah Allah membuat mereka berumah tangga. Nah, sesuai dengan pepatah yang ada, itu diberikan penjelasan demikian. Mereka menikah dengan orang Ibrani dan menjadi ibu Israel. Jadi jelas bahwa mereka dibuat oleh Allah berumah tangga. Itu berkat luar biasa itu. Kalau tidak diperkenan, ya tidak mungkin ya Allah berbuat seperti itu kepada mereka. Jadi jelas sekali bahwa kedua hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa mereka diperkenan oleh Allah. Itu buktinya. Kemudian yang kedua adalah alasannya. Mari perhatikan ayat 17 sampai 19. Demikian. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir.
melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Di sini kita juga bisa melihat dua alasan mereka bisa diperkenan oleh Allah. Yang pertama adalah mereka takut akan Allah. Mereka takut akan Allah. Kata takut di sini adalah yare. Itu bisa berarti memang benar-benar takut. Tapi bisa berarti juga hormat. Di sini ini dikontraskan dengan Fir'aun dan bangsa Mesir secara umum. Fir'aun dan bangsa Mesir itu tidak takut akan Allah. Dan mereka sama sekali tidak hormat kepada Allah. Mengapa? Karena mereka penyembah dewa-dewi. Mereka penyembah dewa-dewi atau mereka penyembah berhala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, alasan mereka atau alasan Shifra dan Puah itu diperkenan oleh Allah karena mereka takut akan Allah. Dan alasan ini menimbulkan atau mengakibatkan, memunculkan alasan yang kedua. Mengapa mereka semakin diperkenan oleh Allah? Yaitu alasan kedua ini adalah tidak melakukan perintah Fir'aun. Mari perhatikan ayat 16 dulu. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ini perintah dari Fir'aun. Perintah. Jadi perintahnya sangat tegas. Membunuh bayi laki-laki orang Ibrani yang baru lahir. Tapi perhatikan ayat 17b. Dikatakan, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi perhatikan, alasan mereka diperkenan oleh Allah karena mereka takut akan Allah. Dan alasan ini memunculkan alasan yang kedua, yaitu tidak melakukan perintah Fir'aun. Karena perintah Fir'aun bertentangan dengan perintah Allah. Jadi perhatikan di sini, bahwa mereka lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah Fir'aun. Inilah yang membuat Allah berkenan kepada mereka. Bapak Ibu, namun kalau diperhatikan di ayat yang ke-19, sepertinya ada hal berbohong di sini ya. Perhatikan. Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ya, memang ada penafsir yang mengatakan bahwa memang kejadiannya seperti ini. Kejadiannya seperti ini bahwa orang Ibrani kuat. Mengapa kuat? Karena biasa ya, kalau orang pekerja keras, orang Ibrani kan budak, ya kan? Budak. Kalau orang pekerja keras biasanya kan kuat-kuat. Kuat-kuat daripada orang yang tidak bekerja keras. Nah, itu alasan penafsir ini, ya. Tetapi ini agaknya ya sedikit tidak cocok dengan ayat yang 17b tadi, membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ya kan? Agak tidak cocok. Bagi saya ini ya benar semuanya. Ya artinya bahwa memang mungkin sebagian terjadi seperti ayat yang ke-19. Sebelum Shifra dan Puah datang, orang Ibrani sudah melahirkan. Tetapi, ya bagi saya ada berbohongnya juga. Tentu tidak semua dong. Tentu tidak semua seperti itu. Ya pasti ada saat Shifra dan Puah datang, mereka dibantu bersalin. Itu sudah pasti adalah ya. Sudah pasti adalah yang seperti itu. Jadi, agaknya ada kebohongan sedikit nih ya. Ada kebohongan sedikit. Namun ada pertanyaan tentunya. Nah, kalau mereka itu berbohong, kenapa mereka diperkenan oleh Allah? Kalau mereka ada kebohongan, mengapa mereka diperkenan oleh Allah? Bapak Ibu, saya jawab demikian. Mereka melakukan itu, yaitu kebohongan itu, di luar pengertian mereka akan kebenaran.
Di dalam perjanjian baru Paulus mengatakan kebodohan. Kebodohan. Jadi mereka tidak mengerti kalau berbohong itu berdosa di hadapan Allah. Mereka tidak paham itu. Ya, mereka tidak paham itu. Jadi mereka kan baru takut akan Allah, tidak ngerti kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi mereka tidak ngerti bahwa berbohong itu dosa. Jadi mereka berbohong aja, toh mereka punya motivasinya itu ya menuruti perintah Allah daripada perintah Firaun, kan begitu. Jadi mereka melakukannya itu. Mereka berbohong dalam kebodohannya, dalam ketidakmengertiannya, yaitu bahwa berbohong adalah dosa. Dalam konteks yang semacam itu, Alkitab menjelaskan yang lain bahwa Allah maklum. Maklum, karena mereka tidak ngerti. Tidak mengerti hukum tentang kebohongan itu, tidak ngerti. Jadi maklum. Jadi oleh sebab itu tidak diperhitungkan sebagai hal yang menghambat perkenanan Allah atas Shifra dan Puah. Maka Allah tetap berkenan atas Shifra dan Puah. Itulah alasannya. Jadi karena mereka takut akan Allah, yang memunculkan bahwa mereka taat kepada Allah daripada taat kepada Firaun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sungguh kita juga membutuhkan perkenanan Allah. Apalagi dalam situasi yang semacam ini. Kalau kita tidak diperkenan oleh Allah, waduh, repot sekali. Jadi kita membutuhkan perkenanan Allah. Karena perkenanan Allah atas kita itu identik dengan pertolongan dan berkat. Ya, tentu yang dimaksud berkat di sini jangan digambarkan melimpah harta, melimpah, bukan. Pertolongan Allah kita butuh. Berkat Allah kita butuh. Tapi itu terjadi kalau Allah berkenan atas kita. Nah, bagaimana Allah bisa berkenan atas kita? Seperti Shifra dan Puah, takutlah akan Dia. Takutlah akan Dia. Takut bahwa Dia memang Maha Kuasa. Memang Dia luar biasa. Kita harus takut kepada Dia. Dan juga hormat. Hormat kepada Allah itu berarti dimanapun kita berada, kita menghormati Allah. Di tempat yang sepi dan sendirian, kita menghormati Allah. Artinya kita tidak berbuat dosa. Itu menghormati Allah. Di hadapan banyak orang kita menghormati Allah. Itulah syarat, alasan kita bisa diperkenan oleh Allah. Syarat itu kemudian kan memunculkan, atau alasan itu memunculkan alasan yang lain, yaitu kita lebih taat kepada Allah. Jikalau perintah manusia itu bertolak belakang, berbeda dengan perintah Allah. Kita harus taat kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Shifra dan Puah adalah bidan-bidan yang diperkenan oleh Allah, Anda dan saya juga bisa menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Allah. Maka takutlah, hormatilah Allah di mana saja dan lakukan perintahnya. Kemudian perkenanan Allah turun atas kita dan pertolongan Allah juga nyata dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang semacam ini, yang tidak mengenakan, yang begitu rumit dan membuat kita bisa tertekan, kita tetap bisa kuat karena Allah berkenan atas kita, dan berarti pertolongannya dan berkatnya turun atas Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa